Di sebuah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seorang raja bernama Prabu Dayang Sumbi, yang memiliki kecantikan dan kebijaksanaan tiada tara. Dia tinggal di sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh hutan dan pegunungan yang hijau. Dayang Sumbi memiliki seorang putra bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan penuh semangat. Sejak kecil, ia sering berpetualang ke dalam hutan dan menikmati keindahan alam. Suatu hari, ketika Sangkuriang sedang berburu di hutan, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang sangat menarik perhatiannya. Tanpa disadari, wanita itu adalah ibunya, Dayang Sumbi, yang menyamar. Sangkuriang dan Dayang Sumbi yang menyamar mulai saling jatuh cinta. Mereka menghabiskan waktu bersama dan berbagi banyak cerita tanpa mengetahui hubungan darah mereka. Saat hubungan mereka semakin dalam, Dayang Sumbi menyadari bahwa Sangkuriang adalah putranya. Dia merasa terkejut dan khawatir, sehingga dia harus menemukan cara untuk mengakhiri hubungan ini. Dayang Sumbi merencanakan sebuah ujian untuk Sangkuriang agar dia bisa menjauh darinya. Dia meminta Sangkuriang untuk membangun sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu semalam. Sangkuriang yang penuh semangat mulai membangun danau dan perahu. Sesuai dengan perintah, dia bekerja keras sepanjang malam dengan bantuan roh-roh alam. Menjelang fajar, Dayang Sumbi melihat bahwa Sangkuriang hampir menyelesaikan tugasnya. Dalam kepanikan, Dayang Sumbi menggunakan sihirnya untuk menghalangi pekerjaan Sangkuriang. Dengan perahu dan danau hampir selesai, Dayang Sumbi berhasil memanipulasi alam dengan membuat langit menjadi terang lebih cepat. Sangkuriang yang marah dan frustasi, menyadari bahwa dia telah ditipu. Sangkuriang yang merasa dikhianati, meledak marah dan menendang perahu yang belum selesai hingga terbalik. Perahu itu menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sangkuriang membuat Dayang Sumbi terpaksa melarikan diri. Dia pergi ke tempat yang jauh dan menyembunyikan diri dari putranya yang marah. Di tempat pelariannya, Dayang Sumbi berubah wujud menjadi seekor anjing dan tinggal di tempat yang aman, sementara Sangkuriang terus mencari ibunya yang hilang. Sangkuriang akhirnya menemukan Dayang Sumbi dalam wujud anjing. Dengan kesadaran bahwa dia telah kehilangan ibunya selamanya, dia sangat merasa bersalah dan sedih. Setelah peristiwa tersebut, Sangkuriang mengembara di berbagai tempat. Sangkuriang merasa bersalah atas perbuatannya. Ia mencari cara untuk memperbaiki kesalahan dan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Di perjalanan, Sangkuriang bertemu dengan seorang dukun tua yang bijaksana. Dukun tersebut memberinya nasihat untuk mencari pengetahuan dan mengubah nasibnya. Sangkuriang mengikuti nasihat dukun dan pergi ke sebuah perguruan tinggi di kerajaan lain untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah bertahun-tahun belajar, Sangkuriang menjadi seorang yang bijaksana dan terampil. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya untuk menghadapi masa lalu dan mencari solusi. Sangkuriang menemukan bahwa kerajaan ibunya kini telah ditinggalkan, dan hutan di sekitarnya menjadi liar. Dia memutuskan untuk menjelajahi hutan yang masih menyimpan banyak misteri. Saat menjelajahi hutan, Sangkuriang menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi, di mana ia menemukan petunjuk mengenai nasib ibunya dan cara untuk mengubah takdir. Di dalam kuil, Sangkuriang menemukan sebuah kitab kuno yang menceritakan cara untuk memulihkan kedamaian dan memperbaiki kesalahan masa lalu dengan melakukan sebuah ritual khusus. Sangkuriang mempersiapkan ritual yang diperlukan, yang melibatkan pengorbanan simbolis dan doa, untuk mendapatkan pengampunan serta memberikan kedamaian kepada roh ibunya. Ritual berlangsung dengan hikmat. Dalam prosesnya, Sangkuriang merasa kehadiran roh ibunya dan mendapatkan petunjuk mengenai cara mengembalikan keharmonisan dengan alam. Sangkuriang setelah mendapatkan petunjuk dari roh ibunya, mulai memperbaiki kerusakan yang ada di alam. Dengan menanam pohon dan membersihkan daerah sekitar kuil. Kehidupan di sekitar hutan perlahan-lahan pulih, dan kerajaan lama mulai dibangun kembali. Sangkuriang menjadi pemimpin bijaksana yang dihormati oleh semua orang. Sangkuriang mendirikan sebuah pusat belajar di kerajaan barunya, untuk mengajarkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya. Hari demi hari, Sangkuriang dan rakyatnya hidup dalam kedamaian. Mereka selalu menghormati dan merayakan sejarah serta legenda yang membentuk kehidupan mereka. Di desa yang damai, Sangkuriang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Setiap hari, ia berkumpul dengan rakyatnya di alun-alun desa untuk mendengarkan cerita rakyat dan legenda yang diwariskan turun-temurun. Suatu hari, seorang pendatang misterius datang ke desa, membawa peta kuno yang dipercaya dapat mengungkap lokasi harta karun tersembunyi dari zaman dahulu. Sangkuriang merasa bahwa peta tersebut mungkin memiliki kaitan dengan legenda lama tentang kerajaan yang hilang. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengumpulkan sekelompok petualang dari desanya.
Petualangan dimulai dengan perjalanan melewati hutan lebat yang dikenal sebagai tempat tinggal berbagai makhluk mistis. Sangkuriang dan kelompoknya harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang tersembunyi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang telah lama ditinggalkan. Kuil ini memiliki ukiran yang menggambarkan cerita tentang raja dan ratu yang sangat mirip dengan legenda mereka. Sangkuriang dan kelompoknya memasuki kuil dan menemukan teka-teki kuno yang harus mereka pecahkan untuk melanjutkan perjalanan. Teka-teki ini memiliki petunjuk yang tersembunyi dalam ukiran. Dengan kecerdasan dan kerjasama, kelompok tersebut berhasil memecahkan teka-teki dan menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa artefak berharga dan sebuah peti harta yang terkunci. Peti ini memiliki kunci yang terletak di tempat yang tersembunyi. Setelah mencari dengan cermat, Sangkuriang akhirnya menemukan kunci tersebut tersembunyi di balik sebuah lukisan kuno yang menggambarkan legenda raja dan ratu. Dengan kunci yang ditemukan, mereka membuka peti dan menemukan harta karun yang luar biasa, termasuk artefak yang memiliki kekuatan magis dan beberapa gulungan kuno. Sangkuriang memutuskan untuk membawa artefak magis dan gulungan kuno kembali ke desanya untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut digunakan dengan bijaksana. Setibanya di desa, mereka disambut dengan antusias oleh penduduk desa yang penasaran. Sangkuriang menceritakan petualangan mereka dan menunjukkan artefak yang ditemukan. Penduduk desa memutuskan untuk mengadakan perayaan besar untuk merayakan kembalinya Sangkuriang dan kelompoknya. Festival diadakan dengan tarian, musik, dan makanan khas desa. Selama festival, Sangkuriang menggunakan salah satu artefak magis untuk memperlihatkan kemampuan yang luar biasa, seperti menciptakan ilusi dan membuat benda-benda terbang. Dengan harta karun yang ditemukan, Sangkuriang memutuskan untuk membangun perpustakaan di desanya, tempat untuk menyimpan gulungan kuno dan mendidik generasi mendatang tentang sejarah dan legenda mereka. Legenda ini akhirnya dikenal sebagai cerita rakyat yang mengajarkan tentang bahaya dari cinta terlarang dan konsekuensi dari tindakan yang tergesa-gesa. Hingga kini, Gunung Tangkuban Perahu dan Danau Bandung masih berdiri sebagai saksi bisu dari kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi, melambangkan sejarah dan keindahan alam Indonesia. Sangkuriang mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk mengumumkan rencananya. Dengan semangat dan kegembiraan, ia berkata, dengan harta karun yang kita temukan, kita tidak hanya akan membangun sebuah perpustakaan. Kita akan menciptakan pusat pengetahuan dan budaya, tempat di mana generasi mendatang dapat belajar tentang sejarah, legenda, dan kebijaksanaan kita. Di sini, gulungan-gulungan kuno akan disimpan dengan aman, dan cerita-cerita kita akan hidup dan terus menginspirasi. Dengan antusiasme yang membara, penduduk desa mulai bekerja keras untuk mewujudkan visi Sangkuriang. Mereka bergotong royong membangun perpustakaan megah yang tidak hanya akan menyimpan gulungan-gulungan kuno, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan. Setiap sudut perpustakaan dirancang dengan cermat untuk menghidupkan kembali sejarah dan cerita-cerita yang telah diwariskan. Dengan tekad dan kerja keras, mereka membangun tempat yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.